doanya yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Bapak Kapolda Jawa Timur. Beliau Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Tony Harmanto bersama Ibu. Kita doakan mudah-mudahan dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, dikaruniai kemampuan dan kekuatan zahiran wa batinan dalam mengemban amanah kepemimpinan di Polda Jatim, sehingga di bawah kepemimpinan beliau wilayah hukum Polda Jatim makin aman, makin kondusif. Para pejabat utama Polda Jatim, Pak Karo SDM bersama Ibu, hadir juga senior saya, Komisaris Besar Polisi Dekananto, Dir Intel Polda Jatim. Izin Jenderal, beliau senior saya. Kalau beliau udah kombes, saya masih AKBP. Aku Kiai Barisan Polisi. Para perwira, seluruh anggota grup Al-Banjari, dan para jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dikaruniai rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah kita terus berusaha agar memiliki keikhlasan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari musibah dan bencana dunia, membebaskan kita dari fitnah dan azab kubur, membebaskan kita dari siksa neraka, serta menggolongkan kita termasuk ahli surga. Amin. Allahumma amin. Malam ini sekaligus sholawat, zikir, doa, ngaji, kita menghormat dan mensyukuri 77 tahun Polri. Karenanya izinkan terlebih dahulu mengucapkan Dirgahayu Polri yang ke-77. Mudah-mudahan makin jaya, mudah-mudahan makin profesional, mudah-mudahan presisi, berprestasi, hebat, bermartabat. Amin. Allahumma amin. Jujur, setiap ngaji bersama polisi-polisi saya iri, karena dulu saya pernah bercita-cita pengen jadi polisi, pengen banget, tapi sama orang tua nggak boleh. Saya dipaksa mondok ke pesantren. Waktu itu kesel, mangkel, gregeten, sedih. Tapi saya jalani, akhirnya saya jadi seperti ini. Tadinya saya sedih nggak jadi polisi, tapi sekarang saya bersyukur. Kenapa? Karena misalnya saya jadi polisi, mentok AKP, mentok, munggah titik AKBP, mentok, jadi kongkon-kongkonane jenderal. Kalau saya jadi polisi, mentok melatih 2, itu mentok. Nek nonggone mabes ya bagian gawa map. Nah sekarang saya nggak jadi polisi, jadi KAI. Alhamdulillah kemana-mana saya dikawal polisi.
Bahkan saya bisa menasehati jenderal. Saya tuh kalau ngelihat polisi itu gimana ya, pengen banget kelihatan gagah, keren. Terus menurut saya tugasnya itu mulia banget, ketok gagah, keren, tugasnya mulia. Dan jangan dikira kalau yang paling cepat masuk surga itu kiai. Enggak, bisa jadi polisi masuk surganya lebih dulu daripada kiai. Ojo banter-banter, itu polisi yang baik, masuk surganya lebih dulu daripada kiai. Iya, kenapa? Karena polisi itu seringkali mengingatkan orang kepada Tuhan. Tapi kiai kadang-kadang bikin orang malah lupa sama Tuhan. Ada kiai ngajar ngaji, santrinya ngantuk. Orang ngantuk itu kan lupa sama Tuhan. Kiai kasih ceramah terlalu serius, metenteng, jamaahnya tidur. Orang tidur kan lupa sama Tuhan. Berarti kiai bikin orang lupa sama Tuhan. Tapi kalau polisi sering kali bikin orang ingat sama Tuhan. Ada orang naik motor di jalan raya nggak pakai helm. Begitu dia ngelihat polisi langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasanya misuh begitu ketok polisi langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, orang kalau ingat sama Tuhan itu kan disayang sama Tuhan gitu loh. Jadi gini ya, ibadah yang baik itu ibadah sesuai profesi. Ibadah itu bukan hanya baca Quran, zikir, wiridan, puter tasbih terus wiridan sulastri sumiyati sunarse. Ndak, ibadah yang terbaik itu justru ibadah yang sesuai profesi. Kalau guru, ibadah terbaiknya apa? Ya intisyarul ilmi, ngajar, menyebarkan ilmu. Kalau pedagang, ibadah terbaiknya apa? Jujur dalam berdagang. Kalau ASN, PNS, ibadah terbaiknya apa? Aktif, disiplin, dinamis. Jangan makan gaji buta. Kalau TNI, ibadah terbaiknya apa? Ya pertahanan, menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI. Kalau kiai, ibadah terbaiknya apa? Ya doa, zikir, wiridan. Ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Lama-lama ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Bangun masjid kehabisan semen gitu. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Udah kayak gitu saya gak mandi, yuk ya nasib, ya nasib, ya nasib ya. Kalau polisi, ibadah terbaiknya apa? Ya kamtipmas. Jadi kita nggak boleh iri kalau misalnya polisi nggak pernah sholat tahajud. Bukan di situ wilayahnya. Lah kalau misalnya Dirintel ini tiap malam tahajud, kalau siang puasa, malam tahajud, siang puasa, ini bisa-bisa malah dosa. Gara-gara siang puasa, malam tahajud, akhirnya nggak pernah ngantor. Kacau ini, malah tahajudnya nggak diterima, puasanya nggak diterima. Makanya Pak Dirintel tahajud arang-arang aja. Senengan wis gak tahu tahajud diomongin ngene. Mantap. Lah ya misalnya tiap hari puasa, tiap hari puasa, tiap hari puasa. Ada orang lapor dan mobil saya hilang dan urus sendiri, aku lemes. Ini malah dosa posone polisi. Makanya polisi poso arang-arang Ramadan tok aneh ndak apa-apa. Jadi loh iya, ibadah yang baik itu sesuai profesi. Kalau orang kaya ibadah terbaiknya apa? Nyumbang. Kalau dirimu yang ngene-ngene iki ibadahmu. Wis sakmene akeh iki uman pironan sampean. Ibadah terbaikmu ya seperti ini. Sehingga gini ya, antara
Masing-masing komponen di negeri ini harus sinergi. Jangan pernah bilang kalau kiai pasti lebih baik daripada polisi. Tapi jangan pernah mengatakan polisi lebih baik daripada kiai. Sama-sama baik. Makanya harus sinergi. Ada hal yang polisi tidak mampu, yang mampu adalah kiai. Sebagaimana kiai tidak mampu, hal yang mampu adalah polisi. Gitu loh. Makanya izin jenderal, kiai-kiai, ulama-ulama yang bener loh ya, ini yang bener ya, kan ada juga yang nggak bener. Podo polisi ya, ada yang bener, ada yang nggak bener. Yang bener itu banyak membantu tugas polisi, meredam kriminalitas, ikut menciptakan ketertiban masyarakat, Kamtibmas, ya, memberikan pembinaan mental, moral, spiritual kepada masyarakat. Jadi yang mau jahat nggak jadi, yang mau nakal nggak jadi, ya karena dinasehati sama kiai-kiai. Andai kan nggak dinasehati kiai-kiai, polisi kewalahan. Coba kita hitung dari polsek aja, personel polsek itu anggotanya berapa, padahal satu kecamatan itu rata-rata 20 desa sampai 25 desa, anggota cuman 17 orang misalnya, ya kewalahan. Sak kecamatan itu yang nakal berapa orang? Polisi kewalahan. Siapa yang meredam masyarakat supaya nggak nakal? Ya kiai. Loh iyalah. Tapi ada hal yang kiai nggak mampu, ternyata yang mampu siapa? Polisi. Contoh ya, ada orang mabuk berjamaah, 30 orang nyekek botol, terus kiai datang, nggak boleh mabuk, bubar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Kira-kira yang mabuk 30 orang ini bubar, apa kiainya dilempar botol? Iya, ndase kiai diantem botol, nggak mampu kiai. Tapi kalau polisi yang datang, udah AKP aja bawa 2 anggota, ayo bubar, bubar, bubar. Gak bubar ya nyonyor gitu. Jadi ini perlunya sinergitas. Sama sebagaimana ulama dengan umarok itu juga harus sinergi, karena saling membutuhkan. Ada hal yang tidak dimampui oleh ulama, yang bisa menyelesaikan adalah umarok. Sebagaimana umarok tidak bisa menyelesaikan hal yang bisa diselesaikan oleh ulama. Contoh sederhana, misalnya saya pengen bangun masjid, anggarannya 10 miliar. Saya keliling kemana-mana, seluruh Jawa Timur, jamaah tak pidatoni, mari ikut berpartisipasi membangun masjid. Siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid karena Allah, akan dibangunkan istana megah di surga. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Terus jurus saya sorban keliling sambil solawatan. Paling dapatnya ya 2.000, 5.000, 3.000. 50 tahun masjid nggak bisa berdiri, nggak bisa ngadeg masjidnya. Tapi kalau seorang Kapolda, nggak usah pakai dalil qala ta'ala qala nabi, anggarkan 10 miliar, selesai 3 bulan. Ngono. Menengo iki ngerayu iki. Antemi lho. Ngerayu. Kalau saya 50 tahun masjid nggak bisa berdiri gitu loh. Kiai nggak mampu, tapi seorang kepala daerah mampu. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ingat kawasan di Surabaya yang paling dikenal dunia, namanya Gang Walaudolin. Saya itu sampai malu. Pernah pas ke Hong Kong, kok guyumu kok kaya gak percaya ngono, tak antemi sisan. Gini-gini itu udah Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, beberapa negara Eropa. Terus lapo jere ngarit,
Saya itu ditanya, where are you from, mister? Ngerti tak? Ya saya jawab, I am from Indonesia. Begitu dia tahu saya dari Indonesia, itu apa kata dia? Indonesia, Borobudur is good, Borobudur bagus. Terus dia itu cerita, Borobudur itu dibangun tahun sekian, borongane sakmene, semene entek sakmene. Apal, saya sampai heran, ini orang Hongkong kok hafal manakibnya Candi Borobudur. Ya aku gengsi sebagai seorang muslim, gengsi. Kenapa yang dikenal kok Borobudur, bukan milik umat Islam, padahal mayoritas Indonesia penduduknya beragama Islam kok. Aku kepingin menonjolkan Islamnya. Akhirnya tak omongi, nggak cuma Borobudur yang bagus, but Al-Akbar Moskow is very good. Masjid Al-Akbar jauh lebih bagus. Dia penasaran, where Al-Akbar Moskow? Tak bilangin, in Surabaya. Begitu dengar Surabaya dia langsung nyeletuk, Surabaya, Doli is good. Jadi ternyata Doli itu lebih dikenal daripada Masjid Al-Akbar. La haula wala quwata illa billah. Coba, masih ingat kan itu kawasan Gang Walauddolin itu? Itu berapa jumlah penjual sarang burung di situ? 17.000 lebih. Ini kiai-kiai se-Jawa Timur sumpek, susah. Ya Allah, berapa ribu perzinahan terjadi setiap hari. Mau jadi apa? Akhirnya kiai-kiai itu sama berdoa, istighosah di mana-mana. Gimana supaya Gang Doli bubar? Ya Jabbar, ya Qahar, ya Dzal Syadid. Ya Allah, bubarkan Doli. Semakin diistighosahi, semakin rame. Malah kiai-kiai yang doanya ampuh itu ngeri lek ndonga. Ya Allah, jadikan begenggek-begenggek Doli itu, gudikan semua ya Allah. Pelacur-pelacurnya jadikan boresen biar nggak laku ya Allah. Lo semakin didoai tambah mulus-mulus coba. Kiai nggak mampu, tapi begitu seorang wali kota bikin perda nomor sekian, garis miring sekian, angkor Romawi sekian, memutuskan ya apa yuk, pokoknya intinya Gang Doli harus dibubarkan. Cukup dengan tanda tangan eret cetok, selesai. Paham? Maka sesungguhnya tugas utama hidup kita itu ada dua. Urusan hidup itu ada dua. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, apa yang disebut dengan God relationship. Ayo tirok nih bareng-bareng. Ya Allah, tirokno. Woi, sing sebelah kono. God relationship bareng. Lah ngono lho, cek ketolek polisi kok lemes. Urusan dengan Allah, atau dalam bahasa kita sering disebut hablum minallah. Yang kedua namanya human relationship bareng. Nah, ini urusan dengan sesama manusia, atau biasa disebut dengan hablum minan nas. Ibadah itu intinya ya dua itu. Tugas utama hidup manusia ya dua itu, hablum minallah dalam garis vertikal dan hablum minan nas dalam garis horizontal. Coba, pedoman utama kita Al-Quran. Itu ya hablum minallah, hablum minan nas. Al-Quran itu dimulai dengan suratul Fatihah. Isinya apa? Berdoa dan memuji kepada Allah. Itu simbol hablum minallah. Al-Quran ditutup dengan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Itu simbol hablum minan nas. Salat, ibadah paling pokok, diawali dengan niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Itu simbol hablum minallah. Salat ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, noleh kanan, Assalamualaikum warahmatullah, noleh kiri. Sampean sampai sekarang sholat kalau pas salam itu masih tolah-toleh, masih? Terus no. Itu ada orang nggak ada orang tetap noleh. Engkau pas sholat gak ono wong nang metan teng gak gelem
noleh, wayah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ditegur koncoe, bro kok nggak noleh, sepi ya. Ada orang, nggak ada orang tetap noleh. Itu filosofinya apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi, toleh kanan. Siapapun yang ada di sebelah kanan saya, kalian semua tak doain mudah-mudahan selamat dapat rahmat kasih sayang Allah. Nah, ganti toleh kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Siapapun yang berada di sebelah kiri saya, manusia atau bukan manusia, siapapun, tak doakan semuanya selamat dapat rahmatnya Allah. Berarti kan menebar keselamatan, menebar kesejahteraan. Ini simbol hablum minan nas. Makanya ayat Quran itu kalau bicara sholat, aqimus sholah, gandengannya pasti wa atuz zakah. Sholat hablum minallah, zakat hablum minan nas. Semua sampai haji, umroh itu diawali dengan ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Atau kalau umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Ini simbol hablum minallah. Terakhir apa? Tahallul. Tahallul itu mencukur rambut kepala atau memotong minimal 3 helai rambut kepala. Berarti ini hablum minandas. Ya kan, dasnya nas. Iya, tugas utama kita itu 2, menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan ini harus imbang, dua-duanya nggak boleh timpang. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf, ada orang misalnya ibadahnya bagus sama Allah, tapi hubungan sosial dengan sesama manusia jelek, ini nggak diterima sama Allah. Sholatnya top, khusyuk, usolli, takbiratul ikhrami sendakep sampai melungker, Allahu akbar, bacaannya fasikir alhamdulillah katsirun puasa tiap hari, pergi haji tiap tahun, pergi umroh seminggu 5 kali, rumahnya Mekah. Tapi sama saudara nggak akur, dengan teman sekantor lo gak rukun, karena temennya letting dapat promosi jabatan terus gak rukun, gua ibadahnya gitu loh. Maaf ya, maaf banget, maaf. Sebagus apapun hubungan sama Allah, tapi kalau dengan sesama manusia buruk, 0 nilainya. Ibadah haji itu kan bagus, nggih. Tak doakan semuanya mudah-mudahan yang hadir di sini bisa ke sana. Kesana nandi wong tanganku merono oleh muamin Wonokromo. Ya kalau Allah, haji itu sekarang yang paling berat itu, kalau potongan koyok sampean itu bukan perkara duit, yang paling berat itu syaratnya sekarang as-sabru bil antri. Sabar ngantri itu yang paling berat. Nek duit ini gampang sekarang itu. Ibadah haji itu bagus, itu urusan sama Allah. Tapi kalau biaya yang dipakai berhaji itu hasil dari muamalah yang tidak baik, hasil dari hubungan dengan manusia yang tidak benar dan tidak baik, hajinya nggak diterima sama Allah. Contoh yang dipakai berhaji itu duit renten, duit anakan nih loh, ngutangi jarum bayarnya cagak listrik itu duit renten, ngutangi jarum kok bayarnya tiang listrik. Atau sorry duit hasil judi, atau duit hasil korupsi, slot. Ini potonganmu ngeslot nih, judi online, gitu. Mulane bathukmu nongkone. Kok dipakai haji, ditolak sama Allah. Man hajja bi haramin aw min haramin idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Orang berhaji tapi yang dipakai duitnya itu mengandung haram, ketika dia bertalbiyah sekhusyuk apapun dia, labbaik Allahumma labbaik, sambil keliling Ka'bah nangis,
labbaik la syarika laka labbaik. Dijawab sama Allah, gak labbaik labbaikan. Labbaik labbaik apa? Lah Allah bilang la labbaik laka wala sa'daik. Dia bilang labbaik Allahumma labbaik. Allah jawab la labbaik laka labbaik la syarika laka labbaik. Allah jawab la sa'daik, gak labbaik labbaikan. Labbaik labbaik apa duwe anaan, gak diterima sama Allah. Maaf ya, maka ada pejabat sekelas menteri haji sekeluarga, tapi maaf ya, duit yang dipakai itu duit hasil korupsi. Ya awalnya sih lancar, perjalanannya lancar, emang duitnya akeh, lancar perjalanan, manasiknya lancar, begitu pelaksanaan haji lancar. Tapi pas lempar jumroh ada kasus. Lempar jumroh itu kan simbol ngelempar setan. Jadi kasusnya gini, batu kerikil yang dipakai ngelempar jumroh itu kan aturannya dilempar kena tembok itu masuk ke lubang sumurnya. Itu setiap dilempar bismillahi Allahu akbar, cetak kembali itu batunya. Diambil lagi dilempar bismillahi Allahu akbar, cetak balik terus. Dia penasaran, ini kenapa batu ini dilempar balik, dilempar balik, dilempar balik. Akhirnya diambil, dilihat, ternyata ada tulisannya, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Podo setanian teman-teman. Nah, ini sengaja saya singgung dikit, insya Allah. Tadi ada informasi dari Ibu Kapolda, request beliau sekalian nanti di akhir kita sama-sama mendoakan Pak Karo SDM bersama Ibu yang insya Allah akan pergi haji, juga Pak Irwasda bersama Ibu insya Allah tanggal 19 beliau berangkat menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan mulai awal berangkat selama pelaksanaan sampai nanti pulang diberikan selamat, lancar, dijadikan haji yang mabrur. Insya Allah bareng saya Pak Irwasda, Pak Karo SDM, saya insya Allah juga tanggal 19 saya berangkatnya pakai Garuda dari Jakarta. Cuman saya mungkin jamnya 16.40, kalau jenengan mungkin di jam 12-nya. Mbah bareng mbah enggak? Kelasnya gak podo kono, bisnis aku ekonomi. Nggak tahu, saya juga ngikuti kok, saya diminta ikut bagian mustasyar dini di Kementerian Agama bareng kiai-kiai sepuh itu. Ya nggak tahu, pokoknya tanggal 19 berangkat sekitar jam 16.40 pakai Garuda, tanggal 19 juga. Mudah-mudahan ketemu di sana nanti. Pengen melu numpak pesawat nang dukur tak ceblok no. Jadi gini, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, urusan dengan Allah itu lebih mudah dibanding urusan dengan manusia. Maaf ya, maaf banget ini. Pokoknya saya ngomong nggak boleh ada yang tersinggung ya. Harus ada yang tersinggung. Wong tujuan saya memang nyinggung. Jadi semakin banyak yang tersinggung berarti ceramah saya berhasil. Kalau nggak ada yang tersinggung sama sekali, ya nggak usah ceramah. Urusan dengan Allah itu bunia alal musamahah, dibangun atas prinsip kemudahan-kemudahan. Jadi urusan sama Allah itu gampang, mudah, enteng. Tapi urusan dengan sesama manusia itu bunia alal masyaqqah, dibangun atas dasar kesulitan-kesulitan, berat, repot. Lebih mudah urusan sama Allah dibanding urusan dengan sesama manusia. Urusan karo Allah gampang. Contoh, mas-mas, sampean sholat itu urusan sama Allah. Sholat itu menghadap Allah, syaratnya gampang, nutup aurat. Contoh, asal pusar ke bawah, lutut ke atas bagi laki-laki tertutup, diterima sama Allah. Jadi misalnya ya, sampean sholat sarungan tok,
gak kelamben, gak kaosan, gak pakai baju, gak pakai kaos, sarungmu ngepir sisan, dipakai jalanin ndut 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 ndut. Yang penting pusar ke bawah, lutut ke atas, ketutupan, diterima sama Allah. Allah welcome. Iya. Ayo coba, ayo kon, madepo komandanmu, sarungan tok, didebang kon. Gini apa mboten? Lah kita mau menghadap Pak Camat saja itu loh, misalnya pakai sarung, nggak usah pakai baju, diterima apa enggak kira-kira? Yo enggak, camate wedi dikira wong gendeng. Urusan sama Allah itu gampang kok. Halo? Ini yang sebelah sini dengerin apa enggak tuh ini? Paham apa enggak omongan saya? Kalau omongan saya enggak difahami ya udah, ceramah bentar aja mulai aku. Bisa difahami ya? Oke, urusan sama Allah itu gampang. Gampang kok. Ada pencuri. Gak ngerti, maling. Maling ketangkep. Ada maling nyuri, ya mbah maling itu kok nyolongan. Ada maling nyuri, ketangkep, akhirnya dilaporkan ke polisi. Terus malingnya ini kan dosa sama Allah dia, terus dia taubat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah, taubat ya Allah, taubat ya Allah, kapok ya Allah, taubat, taubat ya Allah. Diterima sama Allah, walaupun kapan-kapan ngulangi lagi. Wah, Allah itu gampang kok, taubat diterima. Tapi kalau sama polisi, malingnya, tobat Pak polisi, tobat, aku tobat, kapok. Apakah pemeriksaan dihentikan? Ya enggak lah, jadi urusan kalau polisi ki ruwet. Loh iya, wah itu, ya masalah itu ya aturan bro. Ini harus diselidiki, dicari saksi-saksinya, dicari barang buktinya, ngono. Tapi kalau urusan sama Allah itu mudah. Coba, sholat duhur berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Oke, podo Bojonegoro ya 4. Misalnya ya, sampean dari Surabaya sini, terus pergi ke Semarang, ngapain? Healing. Atau ke Malang lah, jalan-jalan, mantai, lihat-lihat, rekreasi. Kok terus capek, kesel, masuk waktu sholat duhur, ngomong nang Allah, ya Allah aku capek ya Allah, duhur jangan 4 rakaat ya Allah ya. Jadi Gusti Allah, ya nggak apa-apa, 2 saja. Allah itu enak. Aku capek ya Allah, kalau duhur 4 rakaat itu kok berat. Ya udah, duhur 2 rakaat saja. Nanti asar juga gitu, masih capek ya Allah, jangan 4 ya. Ya nggak apa-apa, 2 rakaat saja. Kalau kamu mau gabung duhur sama asar, jadikan 1, nggak apa-apa. Dikerjakan di waktu duhur silahkan, kamu kerjakan di waktu asar silahkan. Allah itu gampang. Lagi puasa, perjalanan jauh, ya Allah lapar, ya Allah ndak kuat, mangano. Allah itu enak. Seneng ya. Tapi kalau urusan dengan sesama manusia, berat. Mau ngurus sertifikat tanah misalnya, ke kantor pertanahan, 1 sertifikat 10 juta misalnya gitu. Pak jangan 10 juta Pak ya, 4 juta saja. Gak iso, 10 juta paten, itu gorong jatahku sih an. Hui, katanya dirintel guyu ya, eleng pas dadi Kapolres Tabanan biyen. ini anak buah saya itu. Menengok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga urusan dengan manusia itu berat. Sampean punya hutang, misalnya ya, kan potonganmu akeh hutangnya. Punya hutang ke temen, ya, terus mati,
Ayo ngomong amin. Hutang itu belum dibayar, terus ahli warisnya, keluarganya nggak ada yang bayar, jangankan masuk surga, mencium bau surga aja enggak. Kenapa? Karena hutang itu berhubungan dengan manusia. Masya Allah, hutang itu berhubungan dengan manusia. Kalau urusannya sama Allah gampang, ini urusannya sama manusia. Sehingga Rasulullah pernah diminta untuk mengimami sholat janazah. Rasulullah tanya, a'alaihi dainun, apakah ini waktu hidup punya hutang? Para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, dia masih punya hutang. Enggak, aku enggak mau nyolatin. Enggak, aku enggak mau nyolatin. Aku enggak mau nyolatin orang yang mati masih punya tanggungan hutang. Kemudian ada sahabat yang, ya Rasulullah, hutangnya almarhum ini saya yang jamin, saya yang nanggung. Bener? Iya ya Rasulullah. Baru Rasulullah mau ngimami sholat jenazah. Mungkin pikiran sampean gini, Rasulullah kok tega banget ya? Ada umat yang kayak gitu kan mestinya harus didoakan supaya diampuni Allah. Rasulullah kok malah gitu, kok tega banget? Justru karena Rasulullah sayang banget sama umatnya, Rasulullah cinta banget sama si mayit itu. Rasulullah nggak ingin mayit itu kasus perjalanannya menuju ke akhirat gara-gara hutang. Kenapa? Didoakan Rasulullah pun nggak bisa kalau urusan hutang. Didongakno Kanjeng Nabi loh gak kena. Apa maneh terima Kanjeng Pak. Kalau urusan hutang harus beres. Orang yang mati syahid itu semuanya yadkhulunal jannah, masuk surga, illa man lahu dainun, illa man alaihi dainun walaysa lahu wafaun, kecuali orang yang punya hutang tidak dibayar. Mati syahid itu sebagus-bagusnya kematian, dijamin surga. Tapi kalau punya hutang yang tidak beres, tidak dilunasi, enggak bakalan bisa masuk surga. Apa maneh mati sangit? Kayak bom bunuh diri ngono iku lah mati sangit kabeh. Gak jihad kok jahat, kendat. Hoi. Iki dirungokno tak gak tuh aku ngomong iki. Gitu loh. Orang punya hutang, mati belum diberesi, ini begitu masuk alam kubur langsung ditangkap sama polisi kuburan. Masukkan penjara. Sebagus apapun ibadahnya, walaupun dia ahli ibadah, mati punya hutang, belum beres, langsung ditangkap, cek di penjara, dan tidak dibebaskan sampai nunggu persidangan. Padahal di alam kubur itu enggak ada persidangan, adanya persidangan di alam akhirat. Aku krungu kabar kok ngono. Persidangan itu di akhirat, di alam kubur enggak ada persidangan. Kecuali kalau hutangnya diberesi oleh ahli warisnya, langsung bebas tanpa sidang. Ini urusan dengan manusia. Sampai orang pergi haji, izin Pak Karo SDM, Pak Irwasda, kalau punya hutang belum dibayar, maka bepergiannya, safarnya dihukumi safar maksiat. Diinget-inget Pak Irwasda mungkin punya hutang ke anak buah yang hutang janji mau kasih bonus apa. Nah, kayak gitu. Jadi perjalanan lungone bepergiannya itu dihukumi safar maksiat. Hajinya sah apa enggak? Lah kalau syarat rukun wajibnya dikerjakan, yang membatalkan ditinggalkan ya tetap sah-sah saja, tapi safarnya dihukumi safar maksiat. Sehingga aturannya orang mau berangkat haji itu kayak orang mau mati. Diizinkan pamit keluarga, pamit handai tolan, barangkali masih ada hutang piutang, tolong ngomong, jangan sampai menghambat kemabruran ibadah haji gitu. Kalau terpaksa ngomong gini, ini penting sampean menawa haji. Bro, aku kan punya hutang sampean 10 juta. Aku ini mau berangkat haji. Duitnya tak pakai sangu dulu ya. Nanti urusan utangku sama sampean tak bayar kalau aku pulang. Kalau orangnya, oh ya nggak apa-apa, aku doakan berangkat toh. Tapi lawangnya, mau sauren enake numpak pesawat, duitku gak dibayar, wajib dibayar.
Aku saya duwe utang pora ya. Nah ya ini urusan dengan manusia itu berat banget. Oke, yang terakhir rewel apa? Ndak boleh lama-lama. Yo sampeyan nganggur, beliau ngawur. Sampeyan nganggur, beliau ora ono Kapolda ya sampai jam 12 gak apa-apa. Iki musuhnya jenderal. Ya nek musuh dirimu. Gak oleh suwe-suwe. Oke, berikutnya gini. Modal utama supaya bisa hablum minallah bagus, hablum minan nasnya bagus apa? Ya tentu saja iman dengan ikhtiar dan doa. Islam itu integral. Ini ngerti integral ora sampean? Gak ngerti? Podo. Pada. Jadi artinya seimbang antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Itu seimbang. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka ketika kita sholat, sujud, itu kita akan berbisik ke karpet. Kita berbisik ke bumi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Itu mampu menggetarkan langit. Makanya kalau baca pelan-pelan saja, subhana, itu langit udah bergetar. Nah kalau membacanya terlalu kenceng, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jebol nanti langitnya. Jadi ada wilayah doa, ada wilayah action. Ini Islam ya. Ya doa ya iya, ikhtiar ya iya. Doa iya, ikhtiar iya. Kalau wilayahnya action, ya harus action. Jangan hanya mengandalkan robbana. Maaf banget. Ada anaknya orang biasa pengen jadi dokter, terus ikhtiar, usaha, anaknya dikuliahkan ke fakultas kedokteran, rajin kuliahnya, skripsi beres, penelitian beres, diwisuda, lulus jadi dokter, walaupun ndak usah muter tasbih. Anaknya kiai pengen jadi dokter, didaftarkan di fakultas kedokteran, dia nggak mau ikhtiar, kuliah nggak pernah masuk, skripsi nggak nggarap, siloy mentang-mentang anak kiai, nggak mungkin jadi dokter tapi tadi dukun. Ayo maaf ya, ada suami pengen punya anak, pengen istrinya punya anak, nggak diikhtiari, mek ndonga tok, nggak ada usaha, tiap malam itu istrinya di Fatihah ya, dideketi Al-Fatihah, walau dolin, disebul wetenge. Besok juga gitu, istrinya wis matang-matang, Al-Fatihah, walau dolin. Bisa hamil apa enggak? Punya anak apa enggak? Ya ndak, ya Fatihah, tapi ya kudu karo dieker-eker Fatihah tok. Ayo Bapak, misalnya ya, Bapak lagi naik mobil jalan tol, pas di pintu tol ada portal, lep, mobil berhenti. Bapak keluarin tol itu, kartu itu, tempelin ke mesinnya, tek, ada suara, maaf, pulsa Anda telas. Akhirnya terus dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ayo, portalnya ngangkat apa ndak? Naik apa ndak? Itu bukan wilayah ayat kursi, itu ayat duit. Jadi kalau wilayahnya action ya action gitu. Ada caleg, calon legislatif itu keliling ke dapilnya, tiap rumah dimasuki, sekeluarga dimasuki, permisi Bapak Ibu sekeluarga, mohon doa dan restunya, insya Allah saya akan mewakili dapil sini jadi anggota DPRD. Mari sama-sama kita membaca sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilah. Ganti masuk rumah sebelahnya, Bapak Ibu sekeluarga, mohon doa dan restunya, insya Allah saya akan mewakili aspirasi wilayah dapil sini, nyalek dari daerah sini. Mari kita sama-sama membaca sholawat nariyah. Angger wong didui sholawat nariyah, kepilih apa enggak? Kepilih apa enggak? Gak mungkin, itu bukan wilayah sholawat nariyah, tapi wilayah sholawat rupiah itu. Nah sekarang sholawat nariyah itu kalah ampuh sama sholawat rupiah.
Apalagi masyarakat kita itu orangnya tawaduk, tawaduk artinya tahu warna duit. Warna duitnya apa, nominalnya berapa. Kalau ditanya nanti kamu pilih siapa, aku tentu pilih yang berjuang. Maksudnya beras, baju dan uang. Bukan figurnya seperti apa, visi misinya kayak apa kok. Kalau ditanya ukurannya NPWP, nomor piro, wani piro. Jadi kalau wilayahnya action, ya harus action, tapi jangan pernah meninggalkan doa, jangan melupakan Allah. Kenapa? Karena semua aktivitas kita itu sandarannya Allah. Sehingga saya jujur bangga banget bagaimana Polda moco simtud duror isine sholawat doa. Ini kan untuk ngimbangi. Yakin imannya top. Iman itu segalanya. Iman itu motor penggerak. Seluruh amal kita itu digerakkan dengan motor yang namanya iman. Kita bisa sholat, kita bisa sholawat, kita bisa baca Quran, kita bisa puasa. Itu karena didorong oleh motor penggerak yang namanya iman. Bahkan iman pula yang menjadi motor penggerak dari para pahlawan dulu, para sesepuh kita berjuang mengusir penjajah, melawan penjajah, itu juga karena didorong oleh iman. Ini yang jarang orang ingat itu. Maaf, mereka ditanamkan kuat hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu bagian dari iman. Ditanamkan kuat ke jiwa mereka, para pahlawan, para pejuang. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman. Lah, tanah air kita bukan Syria, tanah air kita bukan Afghanistan, tanah air kita bukan Irak, tanah air kita adalah Indonesia. Maka mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Rasulullah begitu. Kalau Nabi uhibbul Arabiyyah li'anni wulidtu fil Arab, aku mencintai Arab karena aku dilahirkan di Arab. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia prinsipnya gimana? Yuhibbul Indonesia li'anni wulidtu fi Indonesia. Aku mencintai Indonesia karena aku dilahirkan di Indonesia, aku besar di Indonesia, yang aku injak bumi Indonesia, yang aku hirup udara Indonesia, yang aku minum air Indonesia, yang aku makan adalah tanaman dan buah yang tumbuh di bumi Indonesia. Aku ibadah di bumi Indonesia, aku berjuang di bumi Indonesia, kelak aku dikebumikan pula di bumi Indonesia. Ngono. Kowe ora tepuk tangan belas ya. Telat. Aku peten dengan gak karuan kono duwe. Ngene iki peten dengan ngene iki kok oleh piro? Gak cetha. Tuh. Kalau enggak iman yang menggerakkan, coba dipikir. Kalau bukan karena dorongan iman, ayo coba dipikir. Apa berani perang? Penjajah itu tentaranya profesional, persenjataannya lengkap, modern. Dulu pejuang-pejuang itu senjatanya apa? Bambu runcing. Bahasa Inggrisnya the pucuan. Pucuan musuhe meriam. Ya nek meriamah. Enteng nek meriamah. Ini meriam musuhe. Tapi kok menang? Ayo. Bambu runcing lawan meriam. Ayo, rotan. Penjalin ini loh kalau nggak tahu rotan, lawan granat kok menang. Jenderal mana yang berani taruhan? Bambu runcing bisa menang lawan meriam. Ayo, kerikil bisa menang lawan granat, lawan bom. Maka dengan jujur, dengan tulus, para pahlawan dan para pendiri negara ini mengakui, dan itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaannya itu. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kalau nggak ada campur tangan Allah, kayaknya nggak mungkin menang. Apa yang menggerakkan? Iman. Maka kunci utamanya, apapun
Kalau landasannya iman, hasilnya aman, endingnya nyaman. Tak baleni. Kok gawean status. Kowe njaluk sarung ndi nggone? Ora roh wilayah. Mosok aku ngene bukan bagi-bagi sarung. Ya sungkan karo dir. Wayahe sing bagi-bagi ku dir. Apapun kalau landasannya iman, hasilnya aman, endingnya nyaman. Iman itu pondasi utama kehidupan. Wis ngene ae. Iman itu berarti gini, iman itu bersandar hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Kalau bersandarnya pada Allah pasti kuat, karena Allah selalu ada, Allah nggak pernah habis. Bersandar kepada selain Allah pasti akhirnya jatuh, karena selain Allah akan hancur, selain Allah akan binasa. Kalau bergantungnya kepada Allah pasti beres. Iman itu bergantung kepada Allah. Kalau bergantungnya kepada Allah, urusan apapun mesti beres, karena Allah maha bisa, Allah maha punya, Allah maha kuasa, Allah maha segalanya. Bergantung kepada selain Allah, hasilnya kecewa. Termasuk bergantung kepada manusia, mesti kecewa. Bergantung kepada manusia itu mesti kecewa kepada siapapun. Tapi kalau kepada Allah mesti aman, mesti beres. Hei, hui. Ya Allah, gak. Berharap hanya kepada Allah, itu iman. Rungono sebelah gini, ganti. Berharap hanya kepada Allah. Kalau berharapnya kepada Allah, beres, terpenuhi. Tapi berharap kepada selain Allah, termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Karena hakikatnya manusia nggak bisa apa-apa, manusia nggak punya apa-apa. Berharap kepada manusia mesti kecewa. Gak oleh jagakno wong iki gak oleh. Aku wis berkali-kali berharap kepada manusia, kecewa. Sering alami saya. Mau berangkat ceramah itu lapar, terus aku ngomong, udah gak usah mangan. Mosok engko ambek panitia dikei mangan. Begitu sampai lokasi gak ada makannya. Oh, ini nek jagakno wong iki ngono. Makanya aku meskipun yang ngaji di Polda ini, aku gak wani jagakno, mesti terus yang ngundang Irjen terus sangune mesti akeh, gak wani aku ngono berharap. Gak wani terlalu berharap daripada kecewa. Daripada kecewa. Tapi nek Kapolda nyangoni di bawah Kapolres ya malu-maluin. Harus di atas Kapolres. Tapi aku nggak berani berharap. Daripada kecewa. Lo berharap kepada manusia itu endingnya mesti kecewa. Mesti itu. Berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah. Punya temen nih loh, disikapi baik, kita terus baik sama dia, kita terus baik sama dia, kita terus baik sama dia. Kita berharap dia baik sama kita, mesti kecewa. Guru ngasih ilmu ke muridnya, ngajar ke muridnya, terus berharap balasan dari muridnya, mesti kecewa, karena nggak mungkin murid bisa balas ke gurunya. Betul? Paham nggak ini sama nih? Ada guru ngajar muridnya, terus dia berharap balasan dari muridnya, mesti kecewa, karena muridnya nggak mungkin bisa balas. Orang tua membiayai pendidikan anak mulai sekolah sampai kuliah selesai jadi sarjana lengkap, sukses, kemudian orang tua berharap balasan dari anaknya, mesti kecewa. Nggak mungkin nggak. Sekali lagi, berharap kepada manusia seringkali bertepuk sebelah. Air susu dibalas dengan air, ditolong malah mentong, dikeiatin rogoh rempelo. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya nasib dadine. Loh iya, atasan yang dihormati kadang mengeksploitasi dan menzolimi. Bawahan yang disayangi kadang mengkhianati, bahkan berani demonstrasi. Punya pembantu dikasihani, kadang malah berani ngerebut suami. Nah ini kalau berharap kepada manusia,
mesti kecewa. Aku udah berkali-kali ngalami. Tapi kalau berharapnya kepada Allah, Allah maha segalanya. Paham? Iman itu berarti bersandarnya kepada Allah. Kalau bersandar kepada Allah, kuat. Bersandar kepada selain Allah, pasti jatuh. Sorry ya, Dir Intel, ini tak wani tak contoh soalnya tonggoku, senior saya, Kombes Dekananto. Duduknya enak, nyaman. Enak, nyaman. Kenapa? Karena beliau bersandar pada kursi. Selama kursi itu masih ada, selama kursi itu masih kuat, Pak Dir duduknya enak, duduknya nyaman, karena sandarannya masih ada. Tapi begitu kursi itu rusak, atau misalnya kursi itu diambil sama Kapolda, yakin geblak. Kenapa? Karena bersandarnya pada kursi. Kursi bisa hilang, kursi bisa rusak. Tapi kalau bersandar kepada Allah, Allah selalu ada, Allah nggak pernah rusak, Allah nggak pernah hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Mentang-mentang duitnya banyak, kekayaannya melimpah, bersandar pada kekayaan, bersandar pada harta, bersandar pada duit. Iya, selama duitnya masih banyak, hartanya masih melimpah, selama masih jadi orang kaya, gaya, petentang-petenteng, begitu bangkrut, kekayaannya habis, geblak, jatuh. Banyak ya contohnya, mantan-mantan orang kaya itu. Karena waktu kaya dia terlalu bersandar pada harta. Maaf, bersandar pada jabatan. Iya, kalau masih punya jabatan, besok menggaya, main perintah, main ini, main ini. Begitu purna jabatan selesai, geblak. Maka banyak orang begitu purna pensiun, post power syndrome. Biasanya sembarang diladeni, semuanya dilayani, begitu purna pensiun nggak ono sing nglayani. Apalagi orang itu semakin tinggi pangkatnya kan semakin keple. Loh iya, ini sebelum Kombes dulu angkut-angkut beras biasa. Begitu udah jadi Kombes, mapnya nggak kuat gowo, jaluk digawakno anak buah. Jadi makin tinggi pangkatnya itu makin keple orang itu. Bawa sepatu aja udah nggak kuat. Baru Kombes yang menggaya. Dah niyo kena irjen kaya opo. Nah, itu kalau kita bersandarnya kepada sesuatu yang bisa rusak. Tapi kalau orang beriman, bersandarnya hanya kepada Allah. Jadi gini lah, pekerjaan sampean semua ya, polisi itu pekerjaan yang sungguh sangat mulia. Masyarakat bisa tenang hidupnya, bisa nyaman dalam menjalankan ibadah karena situasinya kondusif, karena situasinya aman. Coba kalau masyarakat itu nggak aman, lingkungan nggak aman, di mana-mana ada pemberontakan, ya hidup nggak tenang, ibadah nggak bisa nyaman. Oleh karena itu, kalau menurut saya, siapa mujahid sejati itu, pejuang sejati itu, termasuk polisi. Polisi itu ya pahalanya masya Allah luar biasa. Kalau nggak ada polisi yang mengamankan, sampean sholat, enak-enak sujud terus mau nang pinggirmu ono granat. Ayo. Apa mana tepak ngeloni bojo nomor ono bom no pinggirmu melawayu karo kontal kantul ngono kan. Kita bisa hidup dengan aman, tenang, damai, yaitu karena jasa. Sehingga mujahid sejati, pejuang-pejuang negeri ini adalah yang mengabdikan diri untuk kemakmuran, keamanan, ketentraman negeri ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kullu ya'malu ala syakilatih, the right man on the right job, the right man on the right place. Ngono bahasane. Demikian yang saya sampaikan. Moh enggak boleh lama-lama. Ini baru pengenalan saja. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi.